Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akramana bil Islam wa an'ama alaina bi ni'matil iman wa manna alaina bi ittiba'i nabiyil muayyadi bil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah al-alimul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila dinil Islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil mizan. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada saat ini kita bisa melihat, merasakan atau bahkan mengalami betapa pentingnya iman dalam menjaga diri manusia. Banyak kejadian yang kita saksikan akibat lemahnya iman: korupsi, penipuan, kebohongan publik, pembunuhan, perselingkuhan, dan banyak tindak kriminal akibat kelemahan iman tersebut. Oleh karena itu, menjadi penting bagi kita selaku orang yang mengaku Allah sebagai Rabb, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, dan Islam sebagai agama bagi kita ini, untuk terus berupaya menjaga, memperbaiki, dan meningkatkan iman kita masing-masing. Ketika iman sedang melemah dan menipis, maka akibatnya menjadi luar biasa, membahayakan pemiliknya dan juga orang lain, keluarga serta masyarakat dan negara. Hati dan akal sehatnya tidak mampu lagi membedakan mana yang menjadi haknya dan mana yang bukan. Tidak lagi memikirkan akibat buruk dari perbuatannya, yang penting kesenangan dan tujuan hidupnya tercapai, walaupun harus menabrak norma kepatutan, norma agama, serta aturan hukum dan perundangan. Pelakunya tidak hanya orang-orang yang buta hukum, tapi juga oleh mereka yang tahu hukum dan bahkan orang yang seharusnya menjadi panutan masyarakat. Karenanya, sekali lagi mari jaga iman yang menjadi penjaga gawang kehidupan kita ini. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kenikmatan terbesar setelah penciptaan kita sebagai manusia adalah nikmat iman. Dengan iman, manusia lebih memiliki pegangan hidup, mengetahui tujuan-tujuan, serta memiliki daya tahan terhadap pukulan-pukulan atau cobaan-cobaan dalam kehidupannya. Oleh karenanya, nikmat iman harus kita syukuri dengan senantiasa menjaga dan merawatnya. Iman yang ada pada manusia merupakan suatu kehidupan. Ia bukanlah benda mati yang statis, tetapi ia hidup dan bergerak. Iman juga dapat berubah, bisa naik dan bisa turun. Iman akan naik ketika pemiliknya melakukan berbagai amal ketaatan, dan akan turun ketika melakukan amal kemaksiatan. Perihal bolak-baliknya iman dan kekafiran dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma zadu kufran lam yakunillahu yaghfir lahum wa la yahdihum sabila. Wallahu a'lam. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman, kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Al-Quran surat
An-Nisa ayat 137. Dalam suatu hadis dijelaskan sebagai berikut. An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda'un fa idza huwa naz'a wastaghfara wa taba sukila qalbu wa in 'ada zida fiha hatta ta'wa qalbahu wa huwa ar-rawu alladzi dzakara Allah kalla rana ala qulubihim ma kanu yaksubun. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila dia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertaubat, hatinya dibersihkan. Apabila dia kembali berbuat maksiat, maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang distilahkan al-ron yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, yang artinya sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jamaah salat Jumat dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, kita harus berhati-hati dan berusaha sekuat tenaga dalam menjaga karunia Allah yang tidak terbilang harganya ini. Kita harus selalu waspada, jangan sampai iman kita menurun dan melemah. Sebaliknya kita harus berusaha agar sedapat mungkin untuk menjaga dan meningkatkannya. Ada beberapa cara untuk meningkatkan iman dalam hati manusia. Pertama, menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqzafa fil nar." Artinya, ada 3 perkara. Barang siapa yang ketiga perkara itu ada padanya, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu 1. Menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selainnya. 2. Mencintai seseorang ia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Dan 3. Benci kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia darinya, sebagaimana ia benci diselamatkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Orang-orang yang telah merasakan manis dan lezatnya iman, ia akan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga dan mempertahankannya dengan senantiasa mentaati Allah dan Rasul-Nya. Kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar iman kita terjaga dan bertambah kuat. Allah sebagai Al-Khaliq adalah zat yang mengendalikan hati semua manusia. Hidayah dan kesesatan ada di tangannya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan agar kita selalu berdoa kepada Allah agar iman selalu terbaharui. Dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innal imana yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu thawb. Fas'alullaha an yujaddida al-imana fi qulubikum." Artinya, sesungguhnya iman itu bisa memudar pada hati kalian, sebagaimana kain bisa memudar. Karena itu, berdoalah kepada Allah untuk memperbarui iman hati kalian. Hadis riwayat Al-Hadis. Di antara doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar iman selalu tertanam dalam hati adalah, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai zat yang membolak-balik hati, tetapkanlah hatiku di atas agama. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ahmad dan Al-Hakim. Ummu Salamah radhiyallahu anha menerangkan doa ini merupakan doa yang banyak dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mentadabburi
yang memenuhi kandungan Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya sebagai petunjuk bagi manusia, khususnya bagi orang yang bertakwa. Ia bersumber ketenangan dan ilmu pengetahuan. Bagi seorang mukmin, Al-Quran merupakan hiburan. Orang beriman akan mendapatkan ketenangan batin dengan merenungi kandungan Al-Quran. Mereka juga akan mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan dengan mentadabburi ayat dan mentafakuri ciptaannya. Karenanya, iman kita pun semakin bertambah ketika kita mentadabburi dan merenungi Al-Quran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Subhanallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2. Yang keempat, memperbanyak ucapan kalimat tahlil. Dalam satu riwayat disebutkan Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, perbarui iman kalian. Lalu ditanyakan, ya Rasulullah, bagaimana caranya memperbarui iman kami? Beliau pun menjawab, perbanyaklah ucapan la ilaha illallah. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Ucapan kalimat tahlil la ilaha illallah jika diucapkan dengan penuh penghayatan dalam hati, keyakinan yang penuh dan dibarengi dengan pengamalan dalam kehidupan, insya Allah akan mampu memperbarui iman seseorang. Demikian, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga iman kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala shalli ala qudrin Mustafa wa ala Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wa hafidhu ala ta'ah wa huduril jum'ah wal jamaah. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsi. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan aliman inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa Muhammadin wa ala alihi wa sayyidi sahabati wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qarib mujibud da'awat. Allahumma irfa' 'anna al-bala wal bala wal fahsya wal munkar wal qahr wal waba wasuyuf al mukhtalifah wasyada'id wal amrad wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la
قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر.